Halo para pejuang, memasuki hari ke-99 belajar SNBT. Oh, nggak kerasa ya, udah hampir 100 hari Mister menemani kalian belajar SNBT. Keren, keren, keren. Apresiasi dulu dong. Buat kalian juga, buat Mister juga ya. Nanti Mister adain makan-makan ya, kita makan-makan besar, tapi makan-makannya di rumah masing-masing. Kalian beli makanannya masing-masing sendiri-sendiri. Ya, tepat di day ke-99 ini, kita akan kembali drilling subtest yang paling kalian tunggu-tunggu, yang paling kalian suka. Emang kalian suka, guys? Mister sih jujur trauma ya. Enggak. Yaitu tentang PM, penalaran matematika. Seperti biasa, karena ini baru dimulai, kalian buka dulu soalnya yang ada di link di deskripsi. Kemudian kalian set waktu pengerjaan kalian, mungkin sekitar 30-40 menit. Lalu siapkan juga jangan lupa kertas coret-coret kalian, kertas kotretan kalian. Pause dulu videonya dan coba dulu soalnya. Nanti kalau sudah, seperti biasa, Mister akan bahas soal-soalnya seperti biasa. Oke, silakan. Mister kasih waktu dulu kalian untuk mengerjakan, untuk mencoba dulu. Anggap aja ini pemanasan ya. Pemanasan menjelang SNBT. Jarang-jarang nih, Mister kasih soal PM langsung satu set, 5 bacaan gitu ya. Ya, oleh karena itu seperti yang tadi Mister bilang, silakan Mister kasih waktu kalian untuk mengerjakan dulu. Sudah? Ya, kalau sudah, kalian silakan cek dulu ya jawabannya sudah ada juga di link di PDF-nya. Kalian bisa cek benar berapa, masih kurang di bagian mana, materi apa yang kalian kurang pahami, kalian bisa melakukan evaluasi sendiri ya. Oke, seperti biasa, Mister akan mulai bahas. Kita bahas mulai dari bacaan pertama. Oke, di bacaan pertama ini kita membicarakan peta. Biasanya kalau peta identik sama matematikanya skala gitu ya. Tapi di sini berbeda nih. Ya, kita lihat bacaannya ya. Mister izin ganti tampilannya dulu ya ke mode membahas. Ini kan mode soal, Mister punya tampilan sendiri mode membahas. Nah, tampilan mode membahas gitu ya. Oke, kita baca soalnya bareng-bareng ya. Gambar di bawah ini adalah peta suatu daerah memuat kota A, B, C, D, dan E. Oke, ini ada kota-kota ya. Ini ada kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Oke. Kemudian, jarak dari kota B dan kota D adalah 40 akar 5 km. B ke D, ini jaraknya adalah 40 akar 5 km. Oke. Kemudian, jalan yang menghubungkan kota C dan kota D, serta kota A dan kota B, secara langsung berbentuk setengah lingkaran. A ke B setengah lingkaran, C ke D setengah lingkaran. Oke. Dan merupakan jalan tol. Oke, ini kayaknya cukup penting ya. Karena tadi Mister lihat di nomor sekian ada pertanyaan tentang jalan tol juga nih. A ke B yang bentuknya setengah lingkaran, bukan yang lurus. Ini adalah jalan tol. Kemudian tadi C ke D juga yang bentuknya setengah lingkaran ini juga adalah jalan tol. Artinya ada jalan biasa. Kalau misalnya kita lihat dari kota B ke A, ini jalan biasa, jalan normal. Tapi yang memutar sedikit ini adalah jalan tol. Oke, pahami dulu bacaannya. Jadi selalu kalau penalaran matematik, kalian harus bisa memahami apa maksud dari bacaannya. Pahami dulu gitu. Kalimat per kalimatnya kalian pahami dulu apa sih yang dimaksud sama penulis soalnya. Oke, maka jarak antara kota C ke kota E. Kota C ke kota E ini ya, jaraknya berapa nih yang ditanya di nomor 1? Oh, gampang dong. Gampang ini. Kalau aja misalnya nih, kita misalkan nih, satu persegi ini, bayangkan misalnya satu persegi ini, itu panjangnya itu adalah A kali A. Ya, misalnya pakai pemisahannya A, boleh pakai X, boleh pakai Y, terserah kalian ya. Maka kita bayangkan untuk mencari jarak kota C ke kota E, ini tuh kita bisa menggunakan prinsip Pitagoras ya. Artinya kalau Mister bayangkan, gambar dari C ke E ini seperti ini kan. Ini ada kota C, terus ke kota E. Nah, kemudian di sini ada segitiga siku-siku bawahnya. Nah, artinya untuk mencari jarak kota C ke kota E, kita bisa menggunakan prinsip Pitagoras. Tapi masalahnya kita belum tahu nih
si A dan B-nya berapa? Maka ya kita harus cari tahu dulu bahwa satu kotak yang besarnya A kali A ini, A-nya tuh berapa? Dapat dari mana, Mister? Ya dapat dari si 40 akar 5 lah, dari mana lagi? Artinya kita bayangkan dulu nih. Jarak B ke D di soal itu dia bilang adalah 40 akar 5. Maka ini juga bisa kita buat menjadi suatu segitiga siku-siku nih. Ini kan siku-siku di sini. Maka kita gambar dulu nih. Kalau Mister punya segitiga siku-siku, kemudian ini adalah si D dan ini adalah si B, dengan jarak dari B ke D di soal adalah 40 akar 5, maka kita bisa lihat kan, tadi Mister misalkan bahwa satu kotak itu adalah A kali A. Sehingga ini di sini segini adalah A, bawahnya sekotak ini juga adalah A, dan yang alas segitiganya juga adalah A. Dengan kata lain, kita bisa tuliskan bahwa dari B ke bawah sini, ini besarnya nilainya adalah 2A. Sedangkan dari sini ke si D, ini besarnya adalah A. Maka kita bisa cari berapa nilai A-nya. Pakai Pitagoras kan? 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 40 akar 5 kuadrat juga ya. Rumusnya kan kalau dalam Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan miring kuadrat C kuadrat. Ya cari dah A-nya, gampang ya. 2A pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. A pangkat 2 jadi A kuadrat. Jadi 4A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan, hati-hati nih, kalau ngitung gini dikuadratin harus hati-hati ya. 40-nya dikuadratin dulu. Jadinya 40 kuadrat 1600. Akar 5-nya juga dikuadratin. Ingat, capit-capit. Jadi akar 5 dikuadratin jadinya 5. Sehingga 1600 dikali 5 gitu ya. Jadi kalau ada 40 akar 5 dikuadratin itu sama aja kayak 1600 kali 5. Maka 1600 kali 5 itu adalah 8000 ya. 8000. Serapus lagi ya. Nah, sehingga A-nya dapat deh 4A kuadrat tambah A kuadrat. 5A kuadrat sama dengan 8000. Maka bagi 5 ya. Bagi 5 kedua ruas. Jadinya A kuadrat sama dengan 8000 bagi 5, 1600. Maka A-nya berapa? Akar dari 1600. Akar dari 1600 itu berapa? 16. 16 itu kan 4 ya. 40 artinya. Maka plus minus 40. Tapi kan namanya jarak tidak mungkin negatif dong. Masa jaraknya negatif 40? Gimana tuh konsepnya? Masuk ke dimensi lain gitu, mundur gitu kan. Maka kita ambil langsung aja positif ya. Positif 40. Maka nilai dari 1A-nya itu adalah 40. Nah, udah nih, dapat nih. Kita lihat kalau C ke E itu apa nih? E ke bawah itu adalah satu kotak, yaitu A. Kemudian ini ke sini juga ada satu kotak A. Sebelahnya juga ada A. Sebelahnya lagi ada A. Maka kalau Mister ganti di sini C ke E ini adalah A. Alasnya itu adalah A tambah A tambah A. 3A. Tadi A-nya berapa A-nya? Tadi udah kita simpulkan. Nilai A-nya sama dengan 40. Tadi kesimpulannya. Maka ganti nih. Artinya A-nya itu adalah 40. Ganti 40. Ini 3A. 3A 3 kali 40. 3 kali 40. Hasilnya adalah 120. Gitu ya. Ini tadi A. Ini adalah 3A. Maka ya udah deh, selesai. Artinya jarak kota C ke kota E adalah, ini C ke E itu kan miringnya ya. Maka 120 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Miringnya kita sebut sebagai X aja ya. X sama dengan X kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan X kuadrat, miring kuadrat. Maka ya udah tinggal dihitung kan. 120 kuadrat kan artinya 12 kali 12, 144. Nolnya tambahin 2. Nah, ditambah 40 kuadrat, 4 kali 4, 16, tambahin nolnya 2, sama dengan X kuadrat. Maka X kuadratnya sama dengan 14.400 ditambah 1.600, 16.000. Maka X-nya adalah akar dari 16.000. Gimana Mister ngitung akar 16.000? Ya kita harus menyesuaikan ke bentuk ini kan. 16.000 itu kan bisa Mister pecah menjadi
akar 1600 dikali 10. 1600 itu kalau diakarin jadinya 40. 40 akar 10. Sehingga jarak dari kota C ke kota E adalah yang D ya, dadu ya. 40 akar 10. Selesai. Jadi intinya ya dari B ke D yang kita tahu jaraknya, kita cari tahu dulu nih nilai si masing-masing kotaknya itu berapa A-nya. Kalau tadi Mister bilang itu adalah A-nya ya. Jadi kotaknya itu adalah 40 kali 40 gitu sebenarnya jaraknya. Nah, dari situ kita lihat C ke E, dia juga membentuk segitiga siku-siku. Maka kalau kita tahu E ke bawah dan C ke pinggirnya, ya kita bisa cari jarak C ke E-nya berapa menggunakan prinsip Pitagoras. Jadi materi yang dipakai di nomor ini adalah materi Pitagoras. Simple kan? Ya, Pitagoras. Masa sih kalian nggak tahu Pitagoras? Dari SMP sudah diajarkan gitu ya tentang Pitagoras. Oke. Itu adalah jawaban untuk soal yang pertama. Kita baca soal yang kedua. Panjang jalan tol yang menghubungkan kota D dan kota C. Tadi D ke C itu kan berbentuk setengah lingkaran ya. Menurut di soal tadi, kalian baca lagi. D ke C itu berbentuk setengah lingkaran. Yang ditanyakan panjang jalan tol. Kalau panjang jalan tol, konsepnya pakai keliling lingkaran atau pakai luas. Nah, nggak mungkin luas dong. Luas itu kan untuk mencari dalamnya di dalam sini. Pasti kalau kita mencari jarak C ke D, ya pasti konsepnya adalah kita pakai keliling. Jadi keliling setengah lingkaran. Itu kan kuncinya ya. Nah, sekarang kalian lihat. Kalau kita mau mencari keliling setengah lingkaran, rumusnya apa? Lingkaran tuh? Lingkaran itu kan 2 kali pi kali R kali jari-jari. Nah, karena dia itu setengah lingkaran, jangan lupa kalikan setengah. Atau, Mister, aku juga mau pakai rumus setengah kali pi kali 2R itu kan sama dengan diameter, Mister. Setengah kali pi kali diameter. Boleh, sama aja kok guys. Nggak ada bedanya. Jawabannya pun pasti sama gitu. Maka, satu-satunya masalah yang kita punya di sini adalah ya kita harus cari tahu dulu diameter atau jari-jarinya berapa ini supaya kita bisa masukin ke rumus. Ya, tadi nyambung ke yang sebelumnya. Kita kan sudah tahu bahwa misalnya jarak satu kotak itu kan adalah 40. Maka kita bisa bikin Pitagorasnya kan. Nah, ini kan. Tadi ini adalah C, ini adalah siku-siku, di sini adalah D. Jadi ini kan kalau kita tarik ke bawah sini kan kita bisa cari diameter lingkarannya menggunakan Pitagoras. Kalau kita lihat D ke pinggir ini besarnya adalah A, C ke sini adalah A, ke bawah lagi adalah A. Dengan kata lain ini adalah 2A. Tadi A-nya berapa masih ingat? A-nya tadi di nomor 1 adalah 40. Jadi kalau kalian dari awal aja udah nggak tahu gimana cari A, atau cari satu kotaknya berapa sisinya, ya pasti ke belakangnya nggak akan bisa ngerjain. Kuncinya justru di situ guys. Kalian harus buka kuncinya dulu, baru bisa ke soal-soal yang lain. Maka ya 2 kali A, 2 kali A itu adalah 80. Kemudian A sendiri adalah 40. Maka ya kita bisa cari nih, kalau misalnya ini miringnya ya, miringnya adalah X, maka miring kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Ya kalau kita hitung 6.400 ditambah 1.600, maka hasilnya adalah 8.000. Maka X-nya adalah akar 8.000. Akar 8.000 itu bisa kita modifikasi menjadi 1.600 kali 5. Maka nilai jarak dari C ke D adalah C ke D, jaraknya adalah 40 akar 5. Tahu nggak, sebenarnya kalian nggak perlu ngitung begini kok. Kalian kalau kalian cerdas ataupun teliti, kalian bisa lihat sebenarnya jarak dari C ke D itu besarnya sama kayak dari B ke D. Lihat, B ke D juga kan tadi ini ke sini 2A, kemudian ini ke sini A. Di soal B ke D ini adalah 40 akar 5. Ya otomatis ini juga 2A, ini juga A, sama dong. Artinya jarak C ke D juga 40 akar 5. Selesai. Gitu kan?
Jadi ya, sebenarnya kalau kalian sadar lebih cepat, lebih awal, itu akan mempersingkat waktu kalian mengerjakan soal. Jadi kita bisa simpulkan kan sebenarnya jarak C ke D itu sama juga sebenarnya dengan jarak B ke D yang sudah dikasih tahu di soal dari awal 40 akar 5. Ya kan? Ya, kalau kalian buktikan juga ya pasti sama jawabannya. Nah, maka ya terserah nih. Kalau kalian mau pakai diameter, tadi 40 akar 5 ini adalah diameternya ya. Diameter lingkarannya 40 akar 5. Kalau mau pakai jari-jari, ya bagi 2 dulu. Setengah dari diameter. Artinya 20 akar 5. Ya terserah lah, kalian mau pakai rumus yang setengah kali 2 PR boleh. Atau setengah kali PD boleh. Yang penting di sini jangan lupa dikalikan setengah. Karena bentuknya setengah lingkaran. Ya, Mister pakai yang 2 PR aja ya, sama aja lah ya. Setengah kali 2 kali Pi kali R. Mister pakai yang 2 PR. R-nya itu tadi 20 akar 5. Ya udah, setengah sama 2-nya coret, maka sisanya tinggal apa? Keliling setengah lingkarannya. 20 akar 5 kali Pi. Selesai. Maka jawabannya adalah yang C, beres. Gitu kan ya. Jadi gampang ini, di sini cuman menerapkan rumus bangun datar, yaitu setengah lingkaran. Di mana tadi untuk mencari jari-jari atau diameternya, tergantung kalian mau pakai jari-jari atau diameter, yaitu menggunakan prinsip Pitagoras. Tapi kalau tadi kalian lebih teliti lagi, jarak C ke D ini, jari-jari ini, besarnya sama dengan B ke D. Jadi langsung aja pakai 40 akar 5. Jadi nggak perlu nih sebenarnya pakai tahapan ini. Gitu ya. Jadi Mister banyak kasih opsi ke kalian. Buat yang langsung sadar, bagus. Artinya kalian teliti banget kalau baca soal. Buat yang nggak sadar lalu pakai cara ini pun, tenang, jawabannya sama. Cuman waktunya aja pasti lebih banyak sedikit makannya. Oke, paham? Untuk nomor 1 dan 2 ini, ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjut ya ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 Mister pakai gambar yang di sebelah kiri ya. Ini gambar ini pakai buat soal nomor 4 kalau butuh gitu ya. Oke, kita lihat. Luas daerah yang berada di antara 2 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B adalah LP kilometer. Ini kilometernya bukan kilometer 2 ya. Kilometer pangkat 2 ini maksudnya ya. Kilometer persegi ini maksudnya. Maka berapakah nilai L-nya? Oke, kita lihat dulu tadi apa? Kota A dan kota B. Kota A, kota B. Yang mau kita cari adalah luasnya. Oh, artinya luas ini kan yang menghubungkan kota A dengan kota B kan garis ini dengan tol ini kan. Itu tadi tol, jangan lupa. Maka luasnya itu kan dalamnya. Oh ya, gampang dong. Artinya cuma tinggal nyari luas lingkaran aja ini. Gampang ini. Jadi kita mau mencari luas ini ya, dalamnya. Kalau kita lihat, dia bentuknya itu kan adalah setengah lingkaran. Artinya target kita mencari luas dari setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran itu rumusnya apa? Setengah kali Pi kali R kuadrat. Jadi kalau lingkarannya utuh Pi R kuadrat, ya kalau setengah ya kita kalikan setengah. Maka sama seperti sebelumnya, PR kita cuma 1 kok. Bagaimana cara kita mencari jari-jarinya? Jari-jari itu didapat dari ini nih. Jari-jari lingkaran nih, A ke B setengahnya, jari-jarinya berapa? Oh ya udah, pakai prinsip tadi aja kan. Masih ingat gak tadi? Di soal sebelumnya, jarak satu kotak itu A-nya berapa? Tadi kalau Mister bilang tadi ini adalah A dengan A, jarak A itu berapa? Tadi A itu adalah 40. Coba kalian lihat lagi tuh tadi nomor 1 sama 2 kalau lupa. Pakai lagi. Artinya satu kotak ini adalah 40 kali 40. Yang pertama kita cari, artinya kita harus cari dulu nih jarak dari B ke A. Artinya cari dulu jarak A ke B. A ke B itu dalam tanda kutip itu setara dengan diameter lingkarannya ya. Ya udah, cari jarak A ke B gimana? Ya kita tinggal bikin dulu kan. Ini kan bisa membentuk segitiga siku-siku kan? Ya pakai Pitagoras lagi aja. Kalau ini misalnya ini adalah A, di sini adalah B, maka ini kan A. Artinya A ke bawah itu adalah 2A. Kemudian ini A, ini A. Ke samping juga adalah 2A. Tadi kita ingat kan? A-nya itu adalah 40. Maka kalau kita ganti nih 2A, A-nya 40. Maka ganti 2 kali 40 jadi 80.
Kemudian B juga sama kan? 2A ganti jadi 80. Kalau kalian cerdas, ini tuh adalah besar diagonal sisi dari persegi. Nah, kalau kalian hafal rumusnya enak nih. Diagonal sisi persegi itu rumusnya apa? Kalau kita punya S, maka diagonal sisinya adalah S akar 2. Itu kan rumusnya ya. Maka dengan cepat sebenarnya kita bisa mendapat B ke A ini adalah 80 akar 2, S akar 2. Tapi, Mister, aku kan nggak hafal semua ya rumus-rumus kayak begini. Kebetulan aku juga nggak hafal yang diagonal sisi. Ya, kalian tinggal manual aja, guys. Misalnya ini, kalau ini kita misalin X gitu kan ya, miringnya tuh adalah X, maka 80 kuadrat tambah 80 kuadrat sama dengan miring kuadrat. Miringnya tadi Mister misalin X. Ya, kalau kalian hitung, nanti dapat X-nya juga pasti 80 akar 2. Sama juga kalau kalian hitung. Cuman pasti lebih lama nih, karena kalian harus ngitung dulu di sini. Kalau kalian hafal, diagonal sisi persegi itu rumusnya S akar 2, ya langsung dapat. Maka, tadi apa? Diameter lingkarannya itu adalah 80 akar 2. Yang kita butuhkan untuk mencari luas adalah jari-jari. Jari-jari setengah dari diameter. Setengah kali 80 akar 2. Maka jari-jarinya adalah 40 akar 2. Ya udah deh, selesai. Punya jari-jari tinggal masukin setengah kali pi. Nah, pi-nya nggak perlu dijabarin ya. Di sini dia dalam pi km persegi. Artinya pi-nya biarin kali 40 akar 2 dikuadratkan. Ya udah, jadinya setengah kali 40 kuadrat. 40 kali 40. 1600 kali akar 2 dikuadratin. Akar 2 kali akar 2. Ya hasilnya 2. Coret, coret, beres. Maka luasnya adalah... jangan lupa ada pi-nya. Jangan ditinggal pi-nya, kasihan, nangis dia ditinggalin. Maaf ya pi, maaf pi. Maka luas dari setengah lingkarannya adalah 1600 pi kilometer persegi. Maka L-nya kan, L itu nggak termasuk si pi kan, LP. Maka L-nya adalah 1600. Jawabannya yang C. Selesai, gampang sekali. Gitu ya. Jadi ya kuncinya tadi, cari dulu jarak dari A ke B-nya. A ke B itu mewakili diameter lingkaran. Ya udah, nanti kita cari jari-jari, masukin ke rumus luas. Hati-hati, jangan lupa bentuknya setengah. Jangan lupa kasih setengah gitu ya. Seperti itu. Nah, menurut Mister, soal yang paling seru itu adalah soal terakhir ini nih, soal nomor 4. Ini sangat tricky banget, menjebak banget. Jika laju rata-rata kendaraan Dimas di jalan tol adalah 125,6 km per jam, sedangkan di jalan biasa adalah 40 km per jam, maka waktu tempuh tersingkat untuk melakukan perjalanan dari kota D menuju ke kota A. Jadi kita mulai startnya itu dari D, akhirnya berhentinya itu N-nya itu atau finishnya itu di A. Nah, tadi kenapa ada dua kecepatan? Bayangkan tadi kan jangan lupa ada jalan tol, ada jalan biasa. Maka kita lihat dulu tadi, yang jalan tol itu apa? Berdasarkan keterangan paling awal, yang berupa jalan tol itu yang berbentuk setengah lingkaran. Maka di sini adalah jalan tol. Ini juga jalan tol walau di sini nggak kepake. Jadi yang kita butuh di sini nih. Maka bayangkan, dia pasti dari D nggak mungkin langsung ke A dong. Emang dia terbang naik pesawat? Ya bisa aja sih ya kalau ceritanya diganti Dimas terbang naik pesawat. Tapi kan nggak gitu ya ceritanya. Dia naik kendaraan, ikutin jalan. Artinya mau nggak mau, yang pertama dia harus dari D ke B dulu. Nah, ketika dia di titik B, dia bisa milih. Dia bisa milih lewat tol ke A, atau dia bisa milih lewat jalan biasa. Nah, jadi ada dua pilihan di sini nih. Dia bisa lewat jalan biasa ke A atau lewat jalan tol. Kalau kita lihat, jalan tol ini lebih panjang, Mister. Pasti lebih lama dong. Belum tentu. Ingat, di tol dia 125 km per jam kecepatan rata-ratanya. Artinya, kalau misalnya dia pakai Ferrari atau Lamborghini, itu di tol dia keren tuh. Bisa kebut-kebutan 125 km per jam. Nah, kalau di jalan biasa, dia cuma bisa kecepatannya 40 km per jam. Karena ya di jalan biasa seperti biasa banyak lubang jalannya guys.
Harus pelan-pelan nanti. Kalau sampai nyangkut Ferrari Lamborghini-nya rusak tuh semua tuh gitu ya. Belum lagi ada orang yang sen kiri belok ke kanan, harus hati-hati. Jadi di situ si Dimas gak berani cepet-cepet kalau lewat jalan biasa, guys. Nah, maka yang pasti-pasti dulu aja. Yang pasti itu dia harus dari B ke D. B ke D itu adalah jalan biasa. Maka kita cari dulu nih, waktu yang dia butuhkan dari B ke D berapa lama. Ya, kalau kalian ingat, rumus kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Makanya satuannya kilometer dibagi jam. Jarak dibagi waktu. Yang kita mau cari adalah waktu. Waktu itu kalau rumusnya kita putar menjadi jarak dibagi kecepatan. Ini dulu nih. Nah, artinya untuk mencari waktu dari B ke D, T sama dengan jarak dari B ke D dibagi dengan V kecepatan. Berapa jarak dari kota B ke kota D? Udah ada langsung di awal tadi. Kota B ke kota D jaraknya adalah 40 akar 5. Maka jaraknya itu adalah 40 akar 5 dibagi kecepatannya berapa nih? Kalau dia lewat jalan biasa. Kalau dia lewat jalan biasa, kecepatannya cuman 40 km per jam. Artinya 40 akar 5 dibagi 40. Maka waktu yang dia butuhkan untuk dari B ke D adalah akar 5 jam. Nah, gitu dulu nih. Karena kalau dari D ke B mah cuma ada satu jalur. Nah, berbeda ketika kita membicarakan waktu dari B ke A. Dari B ke A, dia bisa melalui dua jalan. Dia bisa pakai jalan biasa, dia juga bisa pakai jalan tol. Maka kita mulai dari yang pertama, seandainya dia pakai jalan biasa dulu. Kalau dia pakai jalan biasa, waktunya berapa? S dibagi V. Pakai jalan biasa. Tadi panjang B ke A berapa ya? Kayaknya kita udah ngitung nggak sih, guys? Tadi panjang dari B ke A itu di nomor 3. Udah kita hitung. Di nomor 3 tadi jarak dari A ke B itu setara dengan diameter lingkaran. Tadi berdasarkan prinsip diagonal sisi ataupun Pitagoras, hasilnya adalah 80 akar 2. Maka kalau pakai jalan biasa, jarak yang ditempuh di sini harus ditempuh sebesar 80 akar 2. Maka 80 akar 2 dibagi kecepatannya. Ingat, kecepatan jalan biasa 40 km per jam. Bagi 40. Maka kalau dia melewati jalan biasa, dia harus menempuh waktu selama 2 akar 2 jam. Nah, sekarang dia juga bisa milih nih. Dia bisa berjalan dari kota B ke kota A melalui via tol gitu ya. Jangan tol doang, via dong, via tol gitu kan, kayak Google Map gitu kan, via tol gitu ya. Tolong antarkan via tol. Kalau menurut via tol artinya sama, T itu adalah S bagi V. Nah, cuman jaraknya ini nih harus dicari dulu. Berapa jarak dari B ke A? Kalau kita lewatin tol, ya jaraknya setara dengan keliling setengah lingkaran. Cari dulu, kalau B ke A via tol, maka jaraknya itu adalah keliling setengah lingkaran. Maka setengah kali pi kali D. Kalau kalian mau pakai diameter, boleh juga kalau kalian mau pakai rumus jari-jari, setengah kali 2 kali pi kali R, sama aja kok, gitu ya. Dimana, ya misal langsung pakai yang D aja lah ya, pi kali D. Artinya setengah dikali. Nah, di soal dia udah bilang, gunakan pi-nya adalah 3,14. Itu udah kode keras, guys. Kan harus peka ya. Apalagi cowok nih, harus belajar peka gitu ya. Artinya pi-nya pakai 3,14 dikali diameter lingkarannya. Ya tadi, jarak dari A ke B. 80 akar 2 kali 80 akar 2. Jadi, ini coret dulu nih. 2 sama 80 coret, sisanya tinggal 40. 40 dikali 3,14. 40 dikali 3,14, jawabannya adalah 125,6 kali akar 2. Jangan lupa, akar 2. Maka, kalau dia menempuh
perjalanan B ke A-nya lewat tol, dia harus menempuh jarak S-nya sebanyak atau sepanjang 125,6 akar 2 km. Maka masukin 125,6 akar 2 km dibagi kecepatannya. Di tol dia bebas tuh. Mau kencang-kencang kebut-kebutan juga bisa. Kecepatan rata-ratanya juga adalah 125,6. Kebetulan banget angkanya nih. Udah disetting ini. Dasar soal settingan, ya iyalah kalau nggak disetting mereka nggak bikin kunci jawaban dong, Mister. Iya juga. 125,6 kecepatannya. Maka T yang dia butuhkan cukup akar 2 jam. Nah, udah deh. Artinya kita tinggal bikin kesimpulan. Kalau dia melalui jalan biasa, total waktunya, total T-nya adalah B ke D, yaitu adalah akar 5, ditambah jalan biasa ya. Jalan biasa itu tadi 2 akar 2. 2 akar 2 jam. Sedangkan kalau dia lewat tol, total waktunya tuh berapa? Tetap aja, kalaupun dia mau lewat tol, dia harus lewat BD dulu. Nggak mungkin terbang gitu kan dari B ke D-nya. Maka tetap ada akar 5, tapi ditambah kalau dia lewat tol, tadi cukup menempuh perjalanan akar 2 jam. Mana yang waktu tempuhnya tersingkat? Tersingkat itu paling cepat. Ya jelas yang paling singkat yang ini dong, yang lewat tol ya. Maka jawabannya adalah yang E. Akar 2 tambah akar 5. Seperti itu. Ya, seperti itulah cerita tentang perjalanan Dimas pulang kampung di Lebaran tahun ini. Yeay, beres satu bacaan. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya Mister cukupkan dulu ya di bacaan pertama. Nanti nextnya kita sambung cerita soal lampu dan dinding. Nah, ini nih. Ada hubungan apakah antara lampu dengan dinding? Ya silakan bagi yang tadi sudah mengerjakan atau mau direview ulang, silakan dipelajari lagi. Nextnya ini akan berbicara soal kesebangunan ya, soal yang paling sering keluar di PM SNBT. Ya, Mister cukupkan dulu pembahasannya sampai di sini. Akhir kata seperti biasa, Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang. Tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua! Kayaknya tahun ini sih keluarnya tentang pesawat nih. Pesawat terbang sih langsung nyampe gitu kan. Tapi tiketnya mahal aja dikit kan. Apalagi lagi kenaikan bahan bakar.